Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Ida Perantau. Nah teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk teman-teman yang sudah singgah ke channel saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru singgah mohon untuk di subscribe dan tekan tombol loncengnya. Nah teman-teman, saya berterima kasih ya untuk sokongannya, untuk doanya, dan untuk semuanya. Nah di sini saya ingin menginfokan serba sedikit terkait dengan rekalibrasi pulang tanpa STO. Jadi gimana caranya? Di sini ada diposting oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia. Jadi mari simak yuk untuk informasi bagaimana mengikuti rekalibrasi pulang tanpa STO dan apa yang harus disiapkan dan dilaksanakan saat pulang ke Indonesia. Nah, untuk teman-teman, untuk info sebelumnya, rekalibrasi ini hanya diadakan di KLIE 1 ya teman-teman, tempat lain belum ada. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengikuti rekalibrasi tanpa STO bisa dilakukan melalui KLIE 1 saja. Nah untuk teman-teman yang sudah membeli tiket di KLIE 2, teman-teman bisa melakukan prosesnya di KLIE 1. Setelah semua prosesnya selesai, teman-teman bisa melakukan penerbangan di KLIE 2. Nah, bagaimana cara-caranya dan apa aja yang perlu dipersiapkan? Kita simak yuk sama-sama. Jadi di sini ada syarat rekalibrasi pulang tanpa STO. Rekalibrasi diperpanjang hingga 31 Desember 2021. Nah, ini semua dilakukan karena PKP ya teman-teman. Jadi keadaan yang sekarang, makanya pihak pemerintah Malaysia memberikan kebenaran untuk memperpanjang program rekalibrasi sehingga 31 Desember 2021 dari yang sebelumnya yaitu 30 Juni 2021. Jadi teman-teman ada waktu lagi 6 bulan dari yang sebelumnya untuk mengikuti rekalibrasi pulang. Nah, jadi di sini syaratnya yang pertama memiliki paspor atau SPLP yang masih berlaku. Nah, ini juga sama ya teman-teman dengan syarat yang sebelumnya. Kedua, memiliki tiket pulang ke Indonesia. Nah, ini teman-teman harus pastikan teman-teman membeli tiket pulang ke Indonesia sebelum mengikuti program ini. Yang ketiga, memiliki hasil tes PCR negatif yang valid maksimal diambil 72 jam sebelum keberangkatan. Jadi teman-teman ada waktu beberapa hari sebelumnya untuk melakukan tes PCR. Kemudian datangi counter khas immigration di KLIE 1 lantai 3 paling lambat 6 jam sebelum penerbangan. Nah, saya sarankan sih kalau memang penerbangannya dari KLIE 2 lebih baik lebih awal ya teman-teman, mungkin bisa 10 jam awal seperti itu. Ini untuk menghindari kita ketinggalan jam penerbangan karena mungkin rame yang ikut di sana, jadi mungkin harus ngantri atau bagaimana ya. Kemudian membayar kompon RM500 bagi dewasa dan RM100 untuk anak usia di bawah 18 tahun melalui kartu kredit, kartu debit, atau tas Enggo e-wallet. Jadi teman-teman, cara yang termudah untuk teman-teman mungkin kalau kartu kredit tidak memungkinkan ya, kartu debit kemungkinan pun tidak ada. Jadi cara yang paling senang adalah menggunakan tas Enggo e-wallet. Jadi teman-teman bisa mencari informasi bagaimana caranya menggunakan menggunakan ataupun mendapatkan aplikasi Tas Enggo e-wallet. Untuk mendatangi counter khas immigration di KLIE 1 lantai 3 ada beberapa syarat ya teman-teman. Jadi yang pertama, pemohon harus melalui pengecekan suhu badan di pintu 2, 3, 5, dan 6 balai berlepas. Kedua, kemudian turun ke lantai 3 ke counter yang ada di sebelah balai ketibaan domestik. Nah, jadi teman-teman berurusan di situ. Nah, itu kurang lebih syarat dan juga langkah-langkah untuk teman-teman mengikuti rekalibrasi tanpa STO. Jadi, teman-teman akan dipermudahkan dengan semua urusan ini tanpa lagi harus mendaftar STO di laman web Jabatan Imigresen Malaysia. Nah, teman-teman,
Di sini saya juga ingin menginfokan apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan saat tiba di Indonesia. Jadi teman-teman yang ingin pulang ke Indonesia, baik itu secara ikut rekalibrasi ataupun pulang sendiri, maka di sini ada beberapa yang harus dipersiapkan. Peraturan ini berlaku mulai 6 Juli 2021 ya teman-teman. Jadi di sini untuk warga negara Indonesia apa yang harus ditunjukkan? Yang pertama, hasil tes RT-PCR yang berlaku setidaknya 3 hari dari tanggal ketibaan. Jadi teman-teman sebelum mengikuti rekalibrasi pulang ataupun yang ingin pulang sendiri, baiknya melakukan tes RT-PCR 3 hari sebelumnya, baru mengikuti rekalibrasi. Ini untuk mengekalkan tanggal berlakunya ya teman-teman. Kemudian yang kedua, bila warga negara Indonesia belum mendapatkan vaksinasi, maka akan divaksinasi setelah selesai karantina di Indonesia dengan hasil tes RT-PCR negatif. Jadi untuk teman-teman yang belum divaksin, teman-teman akan divaksin di Indonesia setelah selesai waktu karantina. Yang ketiga, sertifikat fisik ataupun sertifikat digital telah menerima vaksinasi dosis lengkap. Nah, untuk teman-teman yang udah mengikuti vaksinasi di sini ataupun di negara tempat teman-teman bekerja, itu bisa menunjukkan sertifikat digital ataupun sertifikat fisiknya. Kemudian untuk warga negara asing, apa yang harus ditunjukkan saat tiba di Indonesia? Yang pertama, hasil tes PCR yang berlaku setidaknya 3 hari dari tanggal ketibaan. Kedua, sertifikat fisik ataupun sertifikat digital telah menerima vaksinasi dosis lengkap. Yang ketiga, menunjukkan sertifikat vaksinasi dikecualikan bagi warga negara asing pemegang visa diplomatik, visa dinas untuk kunjungan resmi, dan kenegaraan pejabat asing setingkat menteri ke atas dan warga negara asing yang masuk ke dengan skema travel corridor arrangement. Kemudian, untuk warga negara Indonesia, apa yang harus dilakukan saat tiba di Indonesia? Yang pertama, dilakukan tes ulang RT-PCR di hari ketibaan. Jadi akan ada tes ulang ya teman-teman, walaupun teman-teman sudah melakukan RT-PCR di negara tempat teman-teman bekerja. Kemudian yang kedua, karantina selama 8 hari. Nah, akan ada karantina, jadi teman-teman nih harus siap-siap. Mungkin dari sisi cemilan, baju, mungkin bisa bawa sabun cuci untuk baju. Nah, kemudian dan yang lain-lain ya. Jadi teman-teman sekurang-kurangnya ada persediaan. Kemudian biaya karantina gratis bagi yang pertama pekerja migran Indonesia. Jadi teman-teman TKI atau PMI akan biayanya ditanggung oleh pemerintah. Kemudian mahasiswa. Yang ketiga, pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri. Nah, kemudian dilakukan tes ulang RT-PCR pada hari ke-7 karantina. Nah, pada hari ke-7, teman-teman akan kembali dilakukan tes RT-PCR. Kemudian, bila hasil tes ulang RT-PCR negatif, maka dapat meneruskan perjalanan ke tempat tujuan masing-masing. Bagi warga negara Indonesia yang belum divaksin, akan divaksinasi terlebih dahulu. Nah, itu teman-teman, untuk teman-teman TKI yang ingin pulang ke negara Indonesia tercinta. Kemudian apa yang harus dilakukan saat tiba di Indonesia bagi warga negara asing? Dilakukan tes ulang RT-PCR di hari ketibaan, karantina selama 8 hari, biaya karantina dibayar sendiri. Kepala perwakilan asing dan keluarga kepala perwakilan asing dapat melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing selama 8 hari. Dilakukan tes ulang RT-PCR pada hari ke-7 karantina. Bila hasil tes ulang RT-PCR negatif, maka dapat meneruskan perjalanan ke tempat tujuan masing-masing. Berdasarkan Adendum Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi coronavirus disease 2019 ataupun COVID-19. Nah, teman-teman, jadi itu info terkait bagaimana teman-teman mengikuti rekalibrasi pulang tanpa melalui STO di Jabatan Imigrasi Malaysia. Jadi teman-teman bisa langsung ke Bandara KLIA 1. Kemudian yang kedua, apa yang perlu disiapkan ketika teman-teman pulang ke Indonesia. Jadi tadi saya harap dengan video saya,
teman-teman dapat mempersiapkan diri dan juga dapat mengikuti program rekalibrasi tersebut dengan lancar. Nah teman-teman, semoga apa yang saya infokan tadi bermanfaat dan dapat mempermudah urusan teman-teman semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.